Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajrin Fajriani Suryatna dengan NPM 2051103 dari kelas 3A. Di sini, video kali ini saya akan membuat video tutorial permasalahan matematika menggunakan aplikasi GeoGebra. Kali ini memiliki ujian akhir semester mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Nah, dalam video kali ini akan ada 3 pembahasan, yaitu mengenai yang pertama menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier, yang kedua menggambarkan grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat, dan yang ketiga visualisasi volume benda putar terhadap. Oke, next untuk selanjutnya simak videonya. Check this out. Oke teman-teman, yang pertama kita akan membuat tutorial nilai optimum dengan menggunakan program linear. Nah, yang pertama kita masukkan dulu persamaannya, yaitu F, Y sama dengan 4X ditambah 8Y ditambah 24. Kita enter, kemudian kita masukkan lagi persamaan yang kedua, 3X ditambah Y, X tambah Y kurang dari 6 dan X tambah 2Y X tambah 2Y kurang dari 12 dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita enter. Nah, tampaklah tampilannya seperti ini, garisnya putus-putus. Biar tidak putus-putus, kita masukkan lagi persamaan X ditambah Y, kita buat sama dengan 6, dan persamaan yang kedua X ditambah 2Y sama dengan 12. Maka kita lihat perbedaannya, si garis persamaan 1 dan persamaan 2 menjadi garis utuh, tidak putus-putus lagi. Kemudian setelah ini kita gunakan titik potong atau intersectus, ini poin, kemudian kita pilih perpaduan dua objek, kemudian kita masukkan ke grafik titiknya, klik titik A dan B. Karena yang di akhirnya membentuk segitiga, maka titik potongnya ada 2 di titik A dan titik B. Nah, setelah itu kita substitusikan ke persamaan F, Y dengan cara kita masukkan F dalam kurung titik A, A-nya harus besar, kemudian enter, dan F dalam kurung B besar, poin B. Oke, maka kita dapat nilai titik A itu 48 dan titik B itu 72. Jadi nilai optimumnya dari grafik ini yaitu 72 di titik B. Udah kan? Oke. Nah, setelah itu kita masuk nih ke tutorial yang kedua, yaitu menggambar grafik trigonometri. Nah, sebelumnya kita buat slide baru, bukan slide baru sih, tampilan baru. Kita simpan aja. Nah, ini kan kosongnya. Hal yang pertama kita lakukan di tutorial untuk menggambar grafik trigono, kita klik kanan terlebih dahulu. Kemudian kita tampilan grafik. Di sini ada sumbu X-nya. Kita dasar dulu ya, dasarnya untuk min X-nya kita rubah menjadi
negatif 100. Kemudian max-nya kita rubah jadi 280. Min Y-nya kita rubah jadi negatif 5 dan Y max-nya kita buat 5. Nah, sudah ini kita klik full yang sumbu X. Kita kasih jaraknya, di sini jarak kita buat 30 dan labelnya di sini sudah ya. Ada X dan satuannya derajat. Sebelum begitu kita klik, terus ini bisa dipilih di sini, kita pilih derajat. Kemudian untuk sumbu Y-nya, klik jaraknya, saya pingin 1 jaraknya. Kemudian labelnya udah ya sesuai ini Y. Oke, udah diatur, maka tampilannya seperti ini. Tampilan sumbu X-nya itu jadi satuan derajat dari mulai jaraknya 30 derajat. Nah, sudah itu kita masukkan rumus trigononya, yaitu Y sama dengan 2 cos dalam kurung 1/2 atau setengah X derajat setengah X derajat setengah X derajat ditambah 45 derajat. Nah, sudah itu kita enter. Nah, ini ya. Maka menghasilkan grafik seperti ini, ada bukit, ada lembah. Kita geser tampilannya, coba kita perkecil. Kemudian kita move ya, atau pindah supaya kelihatan jelas. Oke, gini ya. Nah, setelah kita buat grafiknya, kita tentukan titik potong dari grafik ini. Kita ke tools yang point, kemudian pilih perpotongan dua objek atau intersect. Kita buat titik potongnya, klik di grafik 1 titik A titik B C dan titik D. Nah, kita sudah dapatkan perpotongan sumbu X dan Y-nya. Setelah itu kita ke poin lagi dan tentukan di titik ekstremumnya, ekstremum atau titik puncaknya. Titik puncaknya dari gunung yang ini di sini. Nah, langsung ada 2 titik puncaknya di gunung dan di lembah, yaitu titik E dan F. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi tampilan gambar grafik trigonometrinya seperti ini ya. Terus jika ingin lebih memahami lagi, takut tertukar, kita bisa drag. Jadi di point dulu, pindahkan dulu, move ya, pindah, terus kita drag si persamaannya, masukkan ke sini. Nah, ini jadi ketahuan ya, ini grafik Y sama dengan 2 cos setengah X derajat ditambah 45 derajat. Kemudian bisa juga caranya kita klik kanan poinnya, kemudian pengaturan, kemudian kita tampilkan, ini kan nama doang ya, kita tampilkan nama dan nilainya. Ini juga bisa langsung sama nama dan nilai. Kalau tidak ingin mendrag bisa juga langsung seperti ini ya, sesuai keinginan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, pokoknya bisa dilakukan di rumah masing-masing untuk semua titiknya. Nah, jadi nanti ketika sudah diatur akan ada nilai dan nama titiknya. Mudah kan? Nah, jadi selesai nih tutorial yang kedua. Kita next lanjut ke tutorial yang ketiga, yaitu menentukan volume benda petariah visualisasinya. Oke, sebentar kita bersihkan dulu tampilan aplikasi GeoGebra-nya. Kita buat baru ya. Disimpan. Oke, sudah clean, sudah bersih. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu menentukan volume benda putar.
Langsung saja yang pertama kita buat dulu persamaannya, yaitu f(x) sama dengan akar 4x. Kita enter. Nah, ini sudah tampak ya grafiknya. Akar 4x itu seperti ini, bencong ke atas gitu ya, melengkung. Kemudian setelah itu kita integralkan fungsinya, integral terus ini ada fungsi nilai x awal, nilai x akhir. Kita pilih ini, fungsinya f, nilai awalnya 0, batas bawahnya, batas akhirnya atau atasnya itu 4. Kemudian kita enter. Nah, ketahuan nih daerah yang diintegralkannya itu ini ya, 10,67 atau kita lambangkan sebagai A. Nah, setelah itu kita buat slider atau ya slider putarnya menggunakan alfa sama dengan 360 derajat. Kita enter juga. Oke, udah nih. Nah, setelah itu kita tentukan permukaannya atau surface ya. Permukaan yang ini epilasi panjang A, FA cos B, kemudian komanya itu jangan diketik koma tapi langsung saja beralih ke koma selanjutnya ya. Kita masukkan FA sin B, kita beralih koma lagi ke A, 0, 4, B, 0, alfa. Oke, kemudian kita enter. Nah, sebelumnya kita tampilkan dulu grafik 3D. Oke, nah ini sebelumnya seperti ini ya. Setelah tadi saya mengetikkan permukaan, maka si tampilan grafiknya ini akan menjadi 360 derajat. Nah, bisa dilihat sini, kita klik. Nah, itu ya, jadi si grafiknya itu muncul visualisasinya seperti ini jika akar 4x di dalam 3D grafik. Kemudian setelah itu kita tentukan volumenya yaitu 2V. Kita masukkan 2V dikali integral fungsi yang awal tadi ya. Kita masukkan F, 0,4 batas awal dan batas akhirnya gitu. Terus kita enter, maka menghasilkan 67,02. Jadi volume dari persamaan akar 4x ini menghasilkan 67,02. Nah, mudah bukan cara pengerjaannya? Untuk penyelesaian atau video tutorial volume benda putar menggunakan aplikasi GeoGebra. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.